Hello everybody, good morning. How are you today? Sudahkah kalian bahagia hari ini? Sudahkah tersenyum hari ini? Apa kabar kalian? Semoga saya harap yang mendengarkan dan yang menyimak video saya tetap diberikan kesehatan, kecerdasan, dan semangat yang melebihi dari biasanya. Okay, before start our lesson, let's pray together. Mari berdoa bersama-sama agar apa yang menjadi keinginan dan harapan kita hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Hi all of my students. Now we'll learn about degrees of comparison. Saya yakin kalian sebelumnya sudah mempelajari degrees of comparison. Ada yang sudah tahu apa itu degrees of comparison? Oke, jika kalian sudah tahu beberapa dan yang lainnya ada yang menjawab belum tahu, itu karena kalian tidak mau mencari. Belajar sekarang sudah sangat canggih. Jadi tidak mengandalkan penjelasan dari guru atau buku paket kalian. Kalian bisa berselancar melalui gawai yang kalian miliki. Saya yakin gawai yang kalian miliki sudah tidak jadul lagi, alias mengikuti tren masa now. Iya kan? Seperti apa itu? Sudah tidak ada layar kecil dengan bawahnya ada keypadnya. Sudah nggak zaman. Pasti kalian menggunakan gawai yang full layar dengan penggunaan disentuh oleh jari. Nah, oke. Saya harap kali ini tidak lagi ada jawaban yang tidak tahu atau masih menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sama-sama sengsara ya. Saya buat videonya juga sengsara. Kalian mengerjakan tugas, saya yakin juga tidak mudah. Akan tetapi, keyakinan saya yang lebih kuat adalah kalian bisa mengerjakan dengan semangat. Oke? Apa itu degrees of comparison? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, prepare your study tools. Siapkan buku tulis kalian, alat tulis, dan lain-lain yang kalian butuhkan. Di sini saya akan menjelaskan 3 kategoris dari degrees of comparison. 3 categories. Yang pertama itu ada positive degree. Yang kedua ada comparative degree. Dan the last one, yang terakhir ada superlative degree. Jadi di sini yang dinamakan degrees of comparison adalah perbandingan. Ada 3 tingkat perbandingan. Yang pertama positif, yang kedua comparative, dan yang terakhir adalah superlative. So, catat baik-baik keterangan selanjutnya. Kita punya aturan belajar ya. Listen the explanation and write down what do you feel important. So, jadi apa yang menurut kalian penting dari penjelasan saya, silahkan kalian tulis. Jika memang penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa memutar video 2 hingga 3 kali sampai kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, saya akan menjelaskan about positive degree. Apa itu positive degree? Yaitu keadaan yang menjelaskan atau menyatakan sesuatu dalam bentuk apa adanya. Jadi ya bentuknya kecil ya kecil, besar ya besar, kemudian tinggi ya tinggi, pendek pendek. Yang kedua, positive degree itu digunakan untuk menyatakan sifat yang sama. Jadi di sini positive degree memiliki 2 tujuan. Yang pertama, menyatakan keadaan apa adanya. Jadi benda tersebut sesuai dengan realitanya. Tidak diada-adakan, tidak dilebih-lebihkan atau dicantik-cantikkan. Yang kedua, menyatakan sifat yang sama. Jadi di sini tidak ada perbandingannya, akan tetapi maksudnya adalah perbandingan 2 hal yang
memiliki sifat sama. Pada pelajaran positive degree today, saya akan menjelaskan tentang kalimat positif, interrogative, and negative. Jadi ada 3 kalimat, yaitu yang positif, kemudian yang negatif, dan yang interrogative. Bagaimana cara penggunaannya? Simak di slide selanjutnya. Dalam positive degree, di sini ada 3 rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, us ditambah positif ditambah dengan us. Yang kedua, so ditambah dengan kalimat positif dan ditambah dengan us. Dan yang ketiga, no less ditambah dengan positif dan ditambah dengan then. Atau juga bisa menggunakan less ditambah dengan positif dan ditambah dengan then. Jadi ada no-nya juga bisa, ada less-nya bisa digunakan. Apakah artinya beda, Bu? Kita lihat contoh di bawah ini. For example, dari 3 rumus di atas, kita bisa memberikan contoh as positive as, yaitu kalimatnya your friend as kind as you. Temanmu sama baiknya dengan kamu. Itu dalam kalimat positif. Jika dalam kalimat negatif, just adding not, kamu hanya menambahkan kata not. Your friend not kind as you, maka itu yang bisa kalian tuliskan. Artinya yaitu temanmu tidak sebaik kamu. Bagaimana dengan interrogative kalimat? Contohnya di sini adalah is your friend as kind as you? Apakah temanmu sebaik kamu? Nah, di sini menggunakan kata is. Kenapa? Karena subjeknya tunggal, tidak jamak. So, kita bisa menggunakan is. Yang kedua, so ditambah positif dan ditambah us. Contohnya, he is not clever as you. Atau kalian bisa mengubahnya, he is not so clever as you. Yang artinya dia tidak sepandai kamu. Apabila merubahnya atau mengubahnya dalam kata tanya, tinggal to be-nya diletakkan di depan, kemudian ditambah dengan positif, ditambah dengan rumusnya, dan diberi tanda tanya. Yang ketiga, no less ditambah positif dan then. Contohnya di sini adalah she is no less beautiful than her sister. Dia tidak lebih cantik dari adiknya. Berarti kalau dia tidak lebih cantik, alias cantiknya sama. Tidak ada yang melebihi. Jadi perbandingannya sama. Itulah yang tadi dimaksud menggunakan positive degree. Jadi tingkatannya tidak ada yang lebih dari yang dibandingkan. You understand? Apakah kalian memahami sejauh ini? Oke, jika dirasa memang penjelasan saya sudah jelas, sekarang saya ingin mengecek pemahamanmu by worksheet, yaitu lembar kerja. Apa yang harus kalian siapkan? If you understand, prepare your worksheet, page 20. Ya, jadi siapkan LKS kalian, LKS bahasa Inggris kalian, and open your book page 20. Kemudian setelah kalian buka di situ on your worksheet page 20, find test 2, then change the question number 1 until 5 into positive degree. Di situ sudah ada kalimat yang beserta gambar. Di situ ada kata dalam kurung, yaitu yang nantinya kata itu menjadi kata kunci digunakan untuk mengisi titik-titik itu. Contohnya di sini ada the horse is bla bla bla, then the alligator. Di situ tanda kurungnya adalah friendly. Jadi kalian bisa menggunakan positive degree
itu perbandingannya seperti apa, aligator itu sama baiknya atau sama buasnya atau sama bentuknya. Contohnya seperti itu. Jadi 1 sampai dengan 5 itu bisa kalian isi. Dan bagaimana aturannya? Oke, simak di slide selanjutnya. Aturan pada aktivitas yang kalian kerjakan yaitu pertama, setelah kalian menyiapkan LKS, kemudian siapkan buku tulis. Tuliskan tugas kalian di buku tulis, jadi tidak diisi dalam LKS. Yang kedua, sebelum kalian menuliskan jawaban, jangan lupa tuliskan hari, tanggal, dan bulan pada kolom atas. Kenapa? Tujuannya agar mengingat ketika kalian mengumpulkan ini tugas tanggal ini. Dan ini materinya tentang ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menuliskan hari, tanggal, dan bulan, juga nama kalian. Saya lupa ya menyertakan itu dalam ketikan. Setelah dituliskan hari, tanggal, bulan, dan nama kelas kalian, kemudian tuliskan jawaban yang kalian rasa itu benar menurut kalian. Kemudian setelah itu foto dan kirim tugas kalian ke nomor WhatsApp saya. Waktu mengumpulkan 1 minggu sebelum materi baru yang akan saya sampaikan. Juga pembahasan soal hari ini akan saya bahas di minggu selanjutnya ketika ada pertemuan lagi. Sebelum itu, sebelum datang materi baru, kalian boleh mengumpulkan di hari apa saja, dan yang mengumpulkan tepat waktu akan memiliki skor sesuai dengan keaktifannya. Jadi benar salahnya skor tadi berapa ditambah dengan nilai aktif dan nilai tepat waktu. Akan tetapi jika sudah datang materi yang baru, misalnya hari ini hari Kamis, kemudian saya berikan waktu dari hari Kamis sampai dengan hari Kamis. Kalau kalian pada tanggal ini mengumpulkan di minggu ketiga sampai hari Kamis lagi, hari Kamis ini, hari Kamis besok, Kamis besoknya lagi, nah itu nilainya berkurang, saya kurangi. Jadi, siapa yang disiplin akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan siapa yang tidak disiplin akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Oke, saya ulangi. Jangan lupa di bukunya kalian tuliskan hari, tanggal, nama, dan kelas sebelum dikirimkan. Thanks a bunch for watching my video and listen my video. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan kalian bisa memahami dengan sempurna dan juga sesuai dengan harapan saya. Jangan lupa hari ini bahagia dan minum air. See you next week.